الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'du, para ibu kajian pesona yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam rangka thalabul ilm, di dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala melalui ta'lim ini. Pada minggu yang lalu kita berbicara tentang ibadah kurban. Yang di dalam ibadah kurban itu terdapat di dalam Quran surah Al-An'am. Yang ayat itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah sembelihanku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Tuhan semesta alam. Ayat ini menunjukkan bahwa penyembelihan binatang untuk selain Allah adalah syirik. Jadi inna sholati wa nusuki lillahi rabbil alamin wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembelihan binatang yang diniatkan bukan untuk Allah, maka sembelihan itu menjadi perilaku syirik. Sebagaimana ketika kita melaksanakan sholat yang diniatkan bukan karena Allah, maka itu juga termasuk bagian dari syirik. Kemudian di samping itu ada dasar dari syariat ibadah kurban ini terdapat di dalam Quran surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar ini tentunya kita semua sudah hafal karena paling pendek dan paling sering dibaca ketika kita sholat sendirian. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Kautsar paling sering dibaca. Namun tentunya walaupun paling pendek, surat ini perlu dihayati kandungan isinya. Yang kemarin kita juga sudah sampaikan itu. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka, telah memberikan kepadamu Muhammad al-kautsar, kenikmatan yang banyak, kebaikan-kebaikan yang banyak, kenikmatan-kenikmatan yang banyak, kebagusan-kebagusan yang banyak. Al-Kautsar itu juga menurut Ibnu Abbas bimakna dengan arti telaga Rasulullah di surga. Dan orang yang kemudian mencicipi, nanti di bagian rihlah ilallah itu di belakang, yang hanya seciduk air dari telaga Al-Kautsar itu kemudian diminumnya, maka sepanjang masa tidak pernah merasakan kehausan. Oleh karenanya kemudian Al-Kautsar ini merupakan bentuk kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Maka diperintahkan setelah kita mendapatkan dan menikmati kenikmatan yang banyak itu,
fasholli, maka sholatlah li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah binatang kurban. Lil rabbika, untuk Tuhanmu, bukan untuk yang lain. Karena ibadah sholat, penyembelihan adalah ibadah yang harus diniati semata-mata dan karena Allah. Sehingga kalau terjadi penyelewengan niat atau pemalingan niat terhadap sembelihan kita itu, maka pemalingan niat untuk selain itu Allah itu, maka nanti akan menghadirkan perilaku syirik, dan orang yang disebut musyrik. Ada hadis yang kemarin kita bahas tentang orang berkorban dengan seekor lalat. Yang satu berkorban dengan seekor lalat sehingga dimasukkan neraka, yang satu tidak mau berkorban walaupun dengan seekor lalat dia dimasukkan surga. Hadis tersebut pertama kali yang dilaknat adalah orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan Allah. Jadi inti pelajaran kemarin itu adalah ketika kita melaksanakan ibadah sembelihan, baik itu sembelihan berupa hewan binatang kurban atau akikoh, maka harus semata-mata diniatkan untuk Allah. Makanya ketika di doanya itu, hadza minka wa alaika, ini darimu ya Allah dan untuk. Juga dalam penyembelihan akikoh juga seperti itu. Baru kemudian di belakangnya hadihi akikotu disebut namanya, baru disembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ini penting. Karena yang memberikan nilai pekerjaan kita itu terhitung ibadah atau bukan, berpahala atau tidak, bergantung kepada niat. Bahkan niat yang salah seperti ini bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian kurban. Di dalam kitab Fikih Sunnah jilid 3 halaman 197, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa al-udhiyah atau kurban itu adalah binatang yang disembelih untuk Allah pada hari Idul Adha atau hari tasyrik. Sapi, kambing, unta pada hari Nahar, yakni 10 Dzulhijjah, dan hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Dzulhijjah. Tujuannya adalah taqarrubu ilallah, untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah. Makanya taqarrub, kalimat qurba ini menjadi kurban gitu. Jadi orang yang berkurban artinya orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah sedekat mungkin. Maka dia menyembelihkan binatang kurban. Jadi setelah kita niat menyembelih kurban, maka harus paham apa itu kurban. Jadi binatang-binatang kurban yang disembelih diantaranya unta, sapi, kambing, lembu, dan yang binatang ternak yang disyariatkan untuk disembelih. Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab fikih Islamnya menyatakan bahwa al-udhiyatu lughatan ismun lima yudhi bihi, adalah hewan yang dikurbankan atau nama bagi hewan yang disembelih pada hari-hari Idul Adha. Sama. Jadi kita menyembelih binatang kurban itu boleh di tanggal 10 Dzulhijjah, boleh di tanggal 11, boleh di tanggal 12, boleh di tanggal 13. Ada 4 hari.
Nah, menyembelihnya ini kalau pada tanggal 10 Dzulhijjah harus setelah selesai melaksanakan sholat Id. Jangan sampai disembelihnya sebelum pekurban melaksanakan sholat Id. Udah tuli beli kita mau narik, sakit nanti apa aja. Bukan sembilan kurban itu. Karena menyembelih binatang kurban itu ada syariatnya. Ada waktunya. Waktunya tanggal 10 sampai tanggal 13. Hari tasyrik ini tidak boleh di dalamnya berpuasa. Haram. Jadi tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Adapun tanggal 9 Dzulhijjah disyariatkan berpuasa ketika orang melaksanakan wukuf di Arafah. Sehingga orang ada sebagian mengatakan puasa Arafah. Nah, itu yang disebut dengan adapun tentang hukum berkurban. Apa sih hukumnya berkurban? Ini para ulama masih ada perbedaan pendapat. Perintah berkurban di dalam Al-Quran terdapat di dalam berbagai surat. Antara lain tadi surat Al-Kautsar, surat As-Saffat, yang ditambah lagi dengan penjelasan dari Nabi dalam berbagai sabdanya yang bisa dibaca nanti dalam kitab Sahih dan Muslim, Bukhari dan Muslim. Nah, ini syariat kurban. Ada sabda Nabi seperti ini. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa saja, kata Rasulullah, yang dia itu dalam keadaan mempunyai rezeki yang cukup, rezeki yang luas, falam yudhi, lantas dia tidak mau menyembelih binatang kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Jadi orang yang diberikan rezeki oleh Allah berupa kenikmatan harta yang banyak, cukup untuk membeli seekor kambing, sisa uangnya masih banyak, lantas tidak mau menyembelih kurban, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Ibu-ibu, bumi ini tempat sujud, kecuali dua yang tidak boleh disujudi, WC dan kuburan. Jadi artinya kalau Rasulullah jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami, suruh di mana? Suruh pindah ke mana? Jadi dua tempat itu. Jadi punya duit, ketika dibeli kambing 10 ekor, misalkan sisanya masih banyak, lalu tidak mau nyembelih seekor pun, kata Rasulullah dalam bahasa kitanya itu, jemak semada kadang-kadang bojo. Padahal tempat sholat itu, bumi ini seluruhnya tempat sholat kecuali dua. WC, toilet, tidak boleh ditempati sholat. Dan pemakaman. Jadi harus, kalau tidak ke makam, jadi hukumnya itu. Sekarang kita bahas hukum kurban. Abu Hanifah berpendapat bahwa hukumnya wajib 1 kali dalam setiap tahun bagi orang mukim yang penduduk kota. Adapun dalil yang dijadikan dasar adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah. Jadi kata Ibu Abu Hanifah, kurban itu hukumnya wajib. Artinya kalau tidak dilaksanakan bagi orang yang mampu berkurban, dia berdosa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
dari Abu Hurairah bahwasanya dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tadi itu hadisnya. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan harta dan tidak mau menyembelih kurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Berdasarkan hadis ini, Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang kaya, yang cukup harta untuk menyembelih binatang korban, lalu tidak mau melaksanakan, dilarang mendekati tempat sholat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad berpendapat bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Pendapat ini sama dengan Imam At-Tirmidzi yang mengatakan bahwa para ahli fikih berpendapat hukum ibadah kurban itu tidak wajib melainkan sunnah. Itu perbedaan ulama. Jadi kalau Imam Hanafi mengatakan wajib, Syafi'i, Maliki dan Imam Ahmad berpendapat sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Itu tentang hukum kurban. Lantas bagaimana? Nah, kalau ada hukum yang semacam ini, kita harus mencari yang paling aman. Karena di samping satu mewajibkan, ulama yang lain mensunnah muakkad, karena artinya sangat dianjurkan, maka dikerjakan. Itu yang lebih selamat. Sekarang macam-macam binatang kurban. Tahu ya, hukumnya sudah tahu, istilah kurban tahu, lalu kemudian hadis Rasulullah yang mengancam kita itu, bagi yang sudah punya keluasan rezeki tapi tidak mau berkurban, diancam cemak semak penengatang solat. Maka kemudian sekarang kita harus tahu apa macam-macam binatang kurban. Karena ada begini, Bu. Wah, pokong tala kurban mulai semudo seraja aku cacat beli. Kadang-kadang seperti itu. Maka kita lihat. Hewan yang dapat dijadikan kurban adalah bahimatul an'am istilahnya. Binatang ternak. Jadi binatang ternak. Sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Kata Allah, untuk tiap-tiap umat itu telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Ibu-ibu, syariat kurban ini syariat paling tua. Diperintahkan berkurban ini mulai dari zaman Nabi Adam. Qabil dan Habil itu diperintahkan berkurban sesuatu yang baik. Tetapi yang satu berkurban dengan yang baik, satu berkurban dengan yang jelek. Jadi syariat kurban di zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad itu sudah disyariatkan sembelihan ini. Oleh karenanya tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Artinya binatang-binatang ternak itu sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah atas anugerah keluasan rezeki, kesehatan, kenyamanan hidup yang tidak pernah terusik, keamanan yang tidak pernah terganggu di kita itu. Untuk mengungkapkan ungkapan syukur itu supaya Allah menambah-nambah lagi nikmatnya itu, sembelih kurban tiap tahun.
Karena syariat kurban ini untuk tiap-tiap umat diperintah oleh Allah. Oleh karenanya kemudian, oleh karena itu berserah dirilah kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Kalimat di bawah ini, wabasyiril mukhbitin ini, beri kabar gembira Muhammad orang yang tunduk patuh terhadap perintah dan syariatku. Artinya orang yang tidak tunduk, tidak patuh dengan anjuran penyembelihan binatang kurban ini bukan diberikan berita gembira. Yang tunduk patuh diberikan berita gembira. Artinya nanti orang-orang yang tunduk patuh terhadap perintah syariat kurban ini, Allah akan berikan hadiah yang menggembirakan. Hadiah yang membuat dirinya dan keluarganya berbahagia. Tetapi bagi orang yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah, cukup untuk membeli banyak binatang kurban, padahal yang diperintah satu saja, lalu kemudian enggan, bukan wabasyiril mukhbitin. Artinya akan diberikan kebinasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari harta yang disimpannya. Nih, tentang jenis-jenis binatang ternak yang menurut ulama termasuk bahimatul an'am. Di dalamnya ada domba, biri-biri, sapi, kerbau, dan unta. Yang paling utama itu unta. Cuma di Indonesia masih belum ada orang ternak unta. Lalu sapi atau kerbau, lembu, domba dan biri-biri. Tetapi Rasulullah pernah menyembelih 100 ekor domba, pernah menyembelih 100 ekor unta miliknya. Nah, lantas kalau kemudian ada orang yang salah paham, Rasulullah itu miskin, rumahnya 4 kali 4. Ibu-ibu, Rasulullah ketika melamar Khadijah itu maharnya 40 onta merah bermata biru. Yang kalau keluar keringatnya itu seperti warna mawar merah muda itu. Dan itu kalau dikrus uang di Indonesia sekarang, harga yang di sana itu sama dengan harga 1 Alphard. Nah, kalau 40 Alphard lalu dengan segenggam emas bukan genggaman saya, genggaman orang di zaman Rasulullah. Tentunya lebih dari 1 kilo. Jadi Rasulullah itu kaya. Sahabat-sahabat Rasulullah mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, yang sampai sekarang itu wakafnya itu tapi masih tetap ada. Yang kalau orang yang sering ke Mekah ada sumurnya Utsman bin Affan itu sampai sekarang masih ada itu. Itu hartanya tetap mengalir. Jadi orang kaya-kaya. Dan Rasul pernah menyembelih 100 ekor unta, 100 ekor domba. Disembelih sendiri. Setelah capai 64, capek diserahkan kepada ahli. Disembelihkan sisanya. Tapi Rasulullah juga pernah menyembelih 1 ekor domba, 2 ekor. Itu memberikan contoh kepada kita bahwa syariat kurban ini betul-betul sangat dianjurkan. Dan jenis-jenis yang disembelih adalah termasuk dalamnya domba, biri-biri, sapi, kerbau, unta. Nah, sekarang kriterianya. Jadi kalau kita yang mau menyembelih kurban, maka kriteria ini harus dilihat.
kriteria ciri-ciri hewan untuk kurban yang dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, kriteria secara fisik binatang yang akan kita kurbankan. Yani hewan kurban hendaknya baik dan tidak cacat. Hadis-hadis Nabi menjelaskan bahwa hewan yang layak dan pantas dijadikan kurban sebagai berikut. 1. Al-akron. Akron ini pilihan pertama. Hewan yang tanduknya lengkap. Cek milih sebut tuh. Tanduknya lengkap bagus. Hilang satu tuh modo salah lempo modo jaga yang tanduk dok ringakan tanduk. Bukan begitu maksudnya. Jadi ada kriteria pilihan yang tanduknya lengkap bagus. Itu disebut dengan al-akron. Yang kedua samin. Bukan samin ini minyak samin yang bikin martabak. Artinya gemuk. Hewan yang gemuk badannya dan berdaging. Jadi kalau orang ahli beli sapi, yang dilihat itu bengkongnya sapinya. Kalau besar, berdagingnya banyak. Umpah lekincut, kerincing, olang tok itu. Jadi harus jeli. Itu gemuk berarti. Kalau perlu ditimbang. Kalau di Madura ada yang ditimbang, tapi kalau ke Surabaya, Jawa, semuanya ditimbang. Yang ketiga, al-amlah, yaitu hewan yang warnanya putihnya lebih banyak daripada warna hitamnya. Ini kalau kambing. Jadi kalau ada kambing hitam putih, cari yang warna putihnya dominan. Atau yang putih semua mulus, bagus. Yang tanduknya lengkap, gemuk, warnanya putih, mengkilap. B sekarang. Itu ciri-cirinya. Lihat ini. Ciri-ciri secara umum fisik seperti itu. Hewan yang tidak layak dijadikan hewan kurban adalah ini yang tidak layak. Tadi yang layak. Yang pertama al-aura, yaitu hewan yang buta salah satu matanya. Jadi kalau kita memilih binatang kurban, jangan pilih yang hanya sebelah matanya. Yang kedua, al-mardah, yaitu hewan yang jelas-jelas sakit. Seperti yang kemarin, banyak sapi sakit. Sekarang katanya ada lagi, entah apa namanya penyakitnya. Pokoknya kalau sudah menjelang kurban-kurban gini, ada saja penyakit. Penyakit SMS apa namanya, saya lupa. Ada saja. 3. Al-arja, yaitu hewan yang jelas-jelas pincang. Artinya pincangnya itu bukan karena dibawa di atas mobil lalu kebentur. Memang sudah pincang gitu. Jadi kalau dibawa lalu kebentur pincang tidak masalah, karena itu bukan pincang bawaan. Yang keempat, al-kasir, hewan yang kurus, kering, kotor. Suruh pandi kalau udah sandi. Kurus, tidak berdaging, kumuh. Ini hewan yang tidak layak dijadikan kurban. Dalam hadis lain, itu yang pertama ya, sudah bisa kita hafal. Yang pertama, tanduknya lengkap, gemuk, lalu kemudian kalau kita pilih kambing putih, yang putih, kalau yang putih hitam pilih yang warna putihnya dominan. Jangan pilih yang matanya buta sebelah, terus krempeng, kotor, sakit. Hewan kurban yang perlu mendapat perhatian yaitu yang pertama al-muqabalah, yaitu hewan yang digunting kupingnya sebelah kanan. Dulu ada ibu, orang ketika melihat binatang di zaman-zaman jahiliyah itu telinganya digunting supaya tidak sial. Diperhatikan. Yang kedua, mudabaroh, yakni hewan yang digunting telahnya sebelah belakang telinganya. Al-syarqo, hewan yang belah kupingnya, ada belah kupingnya. Al-kharqo, hewan yang gigi bagian depannya umpul, mul-mul. Kedua kriteria
Dari segi umur dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa hewan yang memenuhi untuk berkurban yaitu unta. Kalau unta usianya telah berumur 5 tahun, sapi telah berumur 2 tahun, kambing telah berumur 1 tahun. Ini orang-orang yang ahli dalam ini sudah dilihat giginya tahu bahwa dia umur 2 tahun, kambing umur 1 tahun. Kambing paling muda umur 1 tahun, sapi 2 tahun. Ini. Jadi bahwa di samping sifat-sifat hewan yang tidak memenuhi syarat untuk hewan kurban, juga ada beberapa ciri lain yang menjelaskan tentang kriteria tambahan cacat bagi hewan. Yang digunting telinganya, yang belah telinganya, yang kemudian giginya ompong, itu juga bagian dari cacat. Jangan cari yang seperti itu. Nah, sekarang jumlah hewan kurban. Seseorang telah dianggap cukup berkurban dengan seekor kambing. Minimal seekor kambing sudah cukup. Didasarkan pada hadis berikut, an Jundab bin Sufyan qala syahadtul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu bin nasi nadhara ila ghanim qad dabahat faqala man dabaha qabla sholati falyadbah syatan makanahu wa man lam yakun dabahan falyadbah ala ismillah. Saya telah menyaksikan al-adha, yaitu binatang sembelihan, dengan Rasulullah ketika beliau telah selesai sholat bersama orang banyak. Beliau melihat seekor kambing yang telah disembelih. Ini dasarnya tadi saya katakan. Jadi setelah selesai sholat, lalu kemudian beliau melihat, mari beli. Maka beliau bersabda, siapa yang menyembelih kurban sebelum melakukan sholat, hendaklah ia menyembelih seekor kambing sebagai gantinya. Jadi kalau sudah terlanjur sembelih, padahal disembelihnya sebelum selesai melaksanakan sholat, diperintahkan mengulangi penyembelihan kurbannya. Karena penyembelihan kurban yang pertama tidak sah sebagai kurban, tetapi sebagai sembelihan biasa. Sehingga Rasulullah diperintahkan untuk mengambil kambing yang belum disembelih untuk disembelih. Dan barang siapa yang belum menyembelih, hendaklah menyembelih berdasarkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, saya keburu. Artinya saya pinginnya setelah pulang dari sholat id langsung makan sate. Tunggu, sabar. Sembelihnya sesudah sholat. Seekor unta atau sapi atau kerbau telah mencukupi untuk 7 orang. Ini minimal ya. Jadi ukuran minimal. Jadi kalau ada 7 orang mau berkorban dengan 1 sapi, itu sudah boleh. Tetapi itu ukuran minimal. Artinya boleh sapi untuk 1 orang, boleh sapi untuk 2 orang, boleh sapi untuk 3 orang, boleh sapi untuk 4 orang, boleh sapi untuk 5 orang, boleh sapi untuk 6 orang, dan paling banyak boleh sapi untuk 7 orang. Jadi minimal 7 1 ekor sapi boleh untuk 7 orang. Dari Jabir bin Abdullah berkata, kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah. Seekor unta untuk 7 orang, seekor sapi untuk 7 orang. Hadis Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Boleh. Tapi tidak boleh lebih dari itu. Maksimal jumlah keroyokannya itu 7 orang. Catatan, ketentuan jumlah hewan kurban untuk jumlah orang yang berkurban tersebut merupakan ketentuan minimal tadi itu. Ada lagi hadis dari Anas radhiyallahu, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhuha bikabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara. Jadi Rasulullah, kata Anas,
Sesungguhnya Nabi telah berkurban dengan 2 ekor kambing yang menyenangkan dipandang mata dan bertanduk. Beliau menyembelihnya sendiri dengan membaca Bismillah dan takbir. Bismillahi Allahu Akbar. Ada hadis lagi dari Ibnu Abbas, kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah, kemudian hari Nahar atau Idul Adha datang. Maka kami bersama-sama melakukan kurban 10 orang untuk seekor unta dan 7 orang untuk seekor sapi. Hadis riwayat Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi sapi bisa untuk 7 orang. Kapan menyembelih? Waktunya tadi sudah dijelaskan. Waktunya selepas sholat Idul Adha dan hari-hari tasyrik 10, 11, 12, 13 boleh menyembelihnya. Kapan hari tasyrik terakhir? Setelah matahari tenggelam. Setelah itu tidak boleh lagi. Misalkan besok hari Idul Adha-nya misalkan Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Rabu ini terakhir sebelum matahari tenggelam. 7 yang menyembelih dan cara menyembelih. Ini yang menyembelih kalau ibu-ibu, nanti yang bapak-bapak. Doanya juga atau dengan doa lain banyak. Pembagian kurban sekarang. Berdasarkan beberapa dalil Al-Quran dan Hadis, hewan kurban ini dapat didistribusikan atau dibagikan kepada 3 kelompok. Pertama, sohibul kurban dapat bagian. Berdasarkan Quran surat Al-Hajj 28. Harus menerima kemudian dinikmati oleh sohibul kurban dan keluarganya. Kedua, orang yang sengsara atau fakir, miskin. Yang ketiga, orang yang tidak meminta-minta, al-qani, maupun yang meminta-minta, indhud al-mu'tad. Ada 3. Shahibul kurban, fakir miskin, orang yang meminta, dan orang yang tidak minta. Jadi orang yang tidak minta itu artinya orang yang cukup, itu tidak minta kurban. Tetapi kalau kita berikan untuk sahabat, kenalan, tetangga, boleh. Kalau ada orang datang ke tempat kita menyembelih lalu ada minta-minta, harus dikasih karena dia meminta. Oh, benar orang benar, lu coba beri. Ini Al-Quran mengatakan ini hukumnya. Yang minta sudah dikasih. Tapi kalau nanti bajunya merah yang waktu minta lagi, ganti lagi baju kuning, datang lagi minta lagi, ganti baju hijau minta lagi. Jadi harus jeli-jelinya itu sudah cukup. Dikasih 1 kilo, 2 kilo sudah cukup. Jadi jangan alergi dengan ada orang yang datang kemudian meminta, terutama orang yang tidak kita kenal, beri, kasih. Kadang-kadang kita ini pelit, Noro Andi pelit juga, apalagi yang di TV. Yang ditunggu pembagian kurban, hapus mental-mental seperti itu. Wong harus berkurban, harus memberi, kok nunggu pemberian. Nah, orang yang nunggu pemberian ini punya mental, punya nanti sanksi mentalnya itu selalu kecewa. Tuh Bu Ira itu ya berkurban, saya kok tidak dikasih, kecewa terus. Kita ini harus belajar menyerahkan, harus belajar memberi, bukan belajar menerima terus. Coba kita, kalau kurban dulu, pitong yang kurban ini sudah ngasih, ini belum sih. Aduh, akhirnya ke belakang nanti ketika ada yang kelupaan lalu kecewa. Itu sudah dapat 3 keranjang dari orang lain karena yang 1 lupa tidak dikasih, yang 3 ini tidak disyukuri. Justru mengeluhkan yang 1 keranjang. Makanya diajari bersyukur itu, syukur itu dalam bahasa Indonesia terima kasih. Terima
kasih. Terima kasih gitu. Coba lihat nih. Hadiah terbesar dari Allah ini oksigen. Coba ibu-ibu, kita hirup, kita keluarkan. Coba jangan dikeluarkan. Diterima terus. Sergu tok, coba keluar. Itu prinsip hidup. Jadi kalau kita menerima rezeki dari Allah, apapun bentuknya, dikeluarkan, diberikan. Supaya sirkulasinya lancar. Kalau sirkulasi lancar, bersih. Sama dengan peredaran darah lancar, mau tersumbat bisa stroke. Kita ini maunya menghirup terus, menerima terus, jangan menyerahkan. Belajar mulai sekarang, belajar menyerahkan. Belajar memberi, jangan terima terus. Sebab kalau kita ini belajar terima terus, akan menjadi orang yang berminta kecewa. Tuh, nih belajar tuh. Orang yang tidak meminta-minta disebut al-qani, maupun orang yang meminta-minta beri. Mulai sekarang ibu-ibu pesona harus sudah belajar menyerahkan, belajar mengeluarkan, dan belajar menghirup dan mengeluarkan. Ingat itu, udara ini milik Allah yang berikan kepada kita. Kalau kita terima terus dan dikeluarkan, embung. Adapun dalil-dalilnya ini sudah ada. Demikian barangkali yang bisa disampaikan tentang kurban tadi itu beserta prinsip-prinsip, ciri-ciri, kewajiban, dan jenis-jenis binatangnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di malam hari ini diberikan keluasan rezeki oleh Allah, diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga bisa menjalankan ibadah-ibadah dengan baik dan sempurna. Sehingga ketika besok di yaumul akhirah dikumpulkan kembali oleh Allah seperti ini dan dimasukkan bersama-sama ke dalam surganya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya sesi tanya